Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya tetap dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat dan bahagia. Jumpa lagi kali ini dengan Ibu. Kita akan belajar tentang tema 4 subtema 1. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang muatan PKN. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang 3 hal. Yang pertama yaitu hak, kedua kewajiban, yang ketiga tanggung jawab. Insya Allah anak-anak ibu semuanya sudah pernah mendengar kata-kata ini, dan insya Allah semua juga sudah tahu apa yang dimaksud dengan ketiga hal ini. Kita lanjutkan yuk. Yang pertama, kita akan belajar tentang hak. Siapa yang sudah tahu apa itu hak? Oke, kita review sama-sama ya. Hak adalah segala sesuatu yang diterima manusia sejak lahir. Hak apa saja yang diterima oleh manusia itu? Yang pertama diantaranya adalah hak sebagai individu, kedua hak sebagai anggota keluarga, yang ketiga hak sebagai anggota masyarakat, yang keempat hak sebagai seorang siswa, yang kelima adalah hak sebagai warga negara. Kita nanti akan bahas satu persatu contohnya. Kita lanjutkan yang selanjutnya yaitu kewajiban. Kedua adalah kewajiban. Siapa yang masih ingat? Ya, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Hari ini kita juga akan belajar tentang kewajiban manusia sebagai individu, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, sebagai siswa, dan sebagai warga negara. Kita lanjutkan ke tanggung jawab. Selanjutnya yaitu tentang tanggung jawab. Apa perbedaan antara tanggung jawab dan kewajiban? Jika kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang, kalau tanggung jawab lebih kepada kesadaran seseorang untuk melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab yang akan kita pelajari hari ini adalah tanggung jawab manusia sebagai individu, tanggung jawab manusia sebagai anggota keluarga, tanggung jawab manusia sebagai anggota masyarakat, tanggung jawab manusia sebagai siswa, dan tanggung jawab manusia sebagai warga negara. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan belajar tentang contoh-contoh dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang pertama, hak sebagai seorang individu. Apa saja? Yang pertama yaitu mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak. Yang kedua, setiap individu berhak untuk berpendapat. Yang ketiga, berhak untuk memilih, memeluk agama, dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang keempat, hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh, dan juga berkembang. Yang kelima, hak untuk hidup yang tidak dipaksa dan juga tidak disiksa. Selanjutnya, hak kita sebagai anggota keluarga. Yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari seluruh anggota keluarga, baik orang tua, saudara, kakek, nenek, dan semua anggota keluarga. Yang kedua yaitu mendapatkan uang saku. Yang ketiga mendapatkan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh seorang anak. Yang keempat mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuan orang tua dan kemampuan si anak. Yang kelima adalah mendapatkan hiburan, dan tentunya masih banyak yang lain. Hak sebagai anggota masyarakat. Yang pertama, mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan keamanan di dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, memberikan suara ketika ada pemilihan ketua RT atau RW. Yang ketiga, mendapatkan udara yang bersih. Yang keempat, ikut memakai fasilitas RT atau RW yang tersedia. Yang selanjutnya yaitu hak kita sebagai anggota warga negara. Nah, yang pertama, kita berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, kita mendapatkan perlindungan hukum terlepas dari status kita sebagai keluarga yang kurang mampu,
keluarga yang mampu atau keluarga yang kaya. Yang ketiga adalah mendapatkan layanan kesehatan dimanapun kita berada. Dan yang keempat adalah mendapatkan pendidikan dan juga fasilitas umum. Nah, tentunya anak-anak bisa mencari tahu kembali apalagi ya hak-hak yang perlu kita dapatkan sebagai anggota atau warga negara. Selanjutnya adalah hak sebagai siswa. Yang pertama adalah mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari bapak atau ibu guru dan seluruh warga sekolah. Yang kedua, mendapatkan pelajaran atau ilmu pengetahuan sesuai dengan yang ada di sekolah tersebut. Yang ketiga, siswa dapat menikmati seluruh fasilitas yang disediakan oleh sekolah. Yang keempat, siswa juga berhak untuk mendapatkan penilaian. Yang kelima, siswa berhak mendapatkan ketenangan selama di dalam kelas. Selanjutnya kita cari tahu yuk contoh tentang kewajiban. Nah, yang pertama adalah kewajiban kita sebagai seorang individu. Yang pertama, bangun tidur pagi dan beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang ketiga, melakukan kegiatan positif apa saja, mandi, membersihkan diri, membersihkan tempat tidur, membantu orang tua membersihkan rumah dan lain sebagainya. Tentu anak-anak ibu pasti sudah tahu kewajiban apa saja yang harus kita lakukan sebagai individu. Yang kedua, kewajiban kita sebagai anggota keluarga. Yang pertama adalah merapikan tempat tidur. Yang kedua, membantu membersihkan rumah. Yang ketiga, mengerjakan tugas rumah atau tugas sekolah. Yang keempat, membantu menjaga kebersihan rumah. Yang kelima, mengikuti semua aturan yang ada di dalam rumah. Dan tentu masih banyak contoh yang lain. Kewajiban sebagai anggota masyarakat. Yang pertama adalah mengikuti kerja bakti. Yang kedua, mengikuti semua kegiatan kampung atau perumahan. Yang ketiga, ikut menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang keempat, ikut menjaga ketenangan, kedamaian, dan keamanan lingkungan. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Kita lanjutkan ke kewajiban sebagai anggota masyarakat atau warga negara. Yang pertama adalah ikut menjaga kebersihan lingkungan negara Indonesia. Yang kedua, ikut menjaga ketenangan, kedamaian, dan keamanan lingkungan di Indonesia. Yang ketiga, ikut mendukung seluruh program pemerintah, tentunya itu akan membawa kebaikan untuk kita semuanya. Dan yang keempat adalah ikut serta memilih wakil rakyat, yang insya Allah akan sebentar lagi kita laksanakan. Dan tentunya masih banyak contoh yang lain yang anak-anak bisa tambahkan. Kewajiban sebagai siswa. Yang pertama adalah mengerjakan seluruh tugas yang ada di sekolah. Yang kedua, bersikap jujur dalam mengerjakan tugas, apalagi sekarang sekolahnya daring ya. Yang ketiga, ikut menjaga kebersihan sekolah. Yang keempat, ikut menjaga ketertiban, ketenangan, dan kedamaian di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Yang kelima, mematuhi segala tata tertib sekolah. Dan yang keenam, ikut menjaga fasilitas sekolah. Nah, anak-anak bisa menambahkan apalagi ya kewajiban kita sebagai seorang siswa. Tambahkan di catatanmu ya. Contoh tanggung jawab. Nah, seperti kita singgung tadi, kita pelajari di awal, tanggung jawab adalah kesadaran seseorang untuk melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Maka, contoh tanggung jawab adalah tidak lain hampir sama dengan kewajiban, hanya ditambahkan dengan rasa ikhlas, semangat, dan tanpa unsur paksaan. Begitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak ibu atas semua perhatian dan cintanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini senantiasa teriring ridha Allah Subhanahu wa taala. Niatkan semuanya hanya mencari ridha Allah dan untuk ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan semua yang kita cita-citakan senantiasa dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.